Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Septiana Irianti, mahasiswi program studi pendidikan khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Saya di sini akan membacakan hasil resum dan analisis jurnal internasional yang sudah saya bedah. Penulis jurnal Emin A. Yildiz, Nur Akcin, dan Yildiz Guven. Tahun terbit jurnal tahun 2016. Judul jurnal Pengembangan Skala Keterampilan Komunikasi Preverbal untuk Anak-anak dengan Berbagai Cacat dan Gangguan Visual. Nama jurnal International Journal of Inclusive Education. Volume jurnal 13, halaman jurnal 14 halaman. Mahasiswa yang membedah jurnal saya, Devi Septiana Irianti. Tanggal membedah jurnal 27 April 2020. Kemudian di sini ada A, temuan masalah pada jurnal. Temuan masalah pada jurnal ini, temuan fase kualitatif menunjukkan bahwa anak-anak dengan MDVI berkomunikasi sebagian besar dengan perilaku preverbal. B, hasil penelitian pada jurnal. Wawancara dilakukan dengan 34 ibu dan 36 pertanyaan terbuka tentang perilaku komunikasi anak-anak dengan MDVI. Temuan dari fase kualitatif penelitian menunjukkan bahwa meskipun usia kronologis anak-anak dengan MDVI, anak-anak ini telah menggunakan perilaku komunikasi preverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, gerakan menyuarakan, dan perilaku stereotip untuk minat dan permintaan. Minat dan permintaan serta keterampilan tersebut kebanyakan idiosintrik. Hasil juga menunjukkan bahwa anak-anak dengan MDVI memiliki perilaku pengaturan terbatas dan interaksi sosial mereka dan keterampilan perhatian bersama sangat keterbelakang. C. Kesimpulan jurnal. Sebagaimana ditunjukkan dengan jelas dalam literatur, anak-anak dengan MDVI memiliki kesulitan besar terutama dalam memperoleh keterampilan komunikasi verbal dan berkomunikasi dengan tepat dan efektif dengan lingkungan mereka. Situasi ini sering dilaporkan oleh orang tua dan guru sebagai masalah serius dan mengarah pada pencegahan perencanaan yang tepat untuk dan implementasi pendidikan anak. Sebagian besar anak-anak dengan MDVI mengalami berbagai masalah perilaku, sosial, dan psikologis karena kesulitan mereka dalam berkomunikasi. Meskipun usia mereka meningkat, ini berdampak buruk pada kesempatan belajar bagi anak baik di rumah maupun di sekolah. D. Temuan teori pada jurnal berkaitan dengan anak dengan kelainan majemuk. Komunikasi sangat penting untuk setiap manusia dan anak-anak penyandang cacat tidak terkecuali, karena jumlah dan kombinasi dari kecacatan atau kondisi mereka. Anak-anak dengan berbagai kecacatan dan tunanetra atau disebut dengan MDVI memiliki keterbatasan kemampuan untuk berkomunikasi dengan cara yang bermakna dan fungsional dengan lingkungan mereka untuk meningkatkan keterampilan komunikasi anak-anak dengan MDVI. E. Daftar pustaka teori pada jurnal berkaitan dengan anak dengan kelainan majemuk, bisa dilihat di tulisan di atas. Komentar jurnal. Dalam segi penulisan, kelebihannya, penulisan pada jurnal ini sangat urut, sudah sesuai dengan struktur pembuatan jurnal. Kemudian kekurangannya, penulisan jurnal kurang rapi dan tulisannya terputus-putus sehingga pembaca sulit untuk membacanya. Dari segi materi, kelebihan jurnal, materinya sangat bagus dan membuat pembaca ingin mendalami lebih jauh tentang pembahasan ini. Kekurangan dari segi materinya, ada beberapa bahasa yang tidak saya mengerti karena sebelumnya saya tidak pernah mendengar hal tersebut. D. Perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal. Pengetahuan yang saya dapat setelah membaca jurnal ini
menjadi tahu mengenai anak-anak dengan berbagai cacat dan kerusakan visual atau yang disebut dengan PCSS MDVI, dan saya juga mengetahui seperti apa perilaku komunikasi preverbal yang digunakan anak-anak dengan MDVI. H. Bentuk kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal. Kontribusi saya sebagai calon guru anak-anak berkebutuhan khusus, saya akan mengembangkan kemampuan komunikasi anak secara verbal maupun nonverbal, agar anak dapat berkomunikasi dengan orang tuanya, teman sebayanya, dan dengan masyarakat di sekitar. I. Sumber jurnal. Sumber jurnalnya bisa dilihat di atas ini ya. Sekian dari saya, jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.